Halo Sobat Krempeng, bertemu lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy di playlist Perjalanan Sobat Krempeng Menambah Berat Badan. Nah, kalau kamu ngikutin channel Diet Santuy ini dari dulu, harusnya kamu tahu, dulu aku memulai semuanya dengan badan yang sangat kurus. Aku cuma sekitar 50-an kilogram dengan tinggi badan 170-an cm. Dan akhirnya lama-kelamaan aku berhasil menambah berat badan dan memiliki berat badan yang lebih ideal dan badan yang lebih berisi. Cuman sebelum mencapai berat badan ideal aku justru dulu itu pernah gendut banget. Jadi memang berat badannya bertambah, tapi masalahnya yang maju itu perutnya doang. Jadi kayak orang hamil, perutnya gede banget. Dan ini ternyata dialami oleh banyak orang. Berhasil menambah berat badan, tapi niatnya di awal biar badannya semuanya kelihatan lebih berisi, malah yang maju, yang berisi, perutnya doang. Jadi kayak orang hamil. Nah, kok bisa begitu? Kira-kira kenapa ya? Supaya kamu tahu alasannya dan tidak terjadi juga di dirimu, aku mau kamu lihat cerita berikut ini. Playlist Sobat Krempeng ini kan sudah berjalan beberapa saat. Lalu aku baca-baca komennya dan ada beberapa cerita menarik dan sama nih. Ada orang yang sudah pernah berhasil menambah berat badan, tapi malah buncit doang dapatnya. Maunya kelihatan berisi seluruh badan, tapi jadinya buncit. Kok bisa sih? Lalu gimana caranya agar menambah berat badan bukannya tambah buncit, tapi tambah berisi? Begini, sebenarnya di playlist yang kaitannya soal sobat buncit, sudah aku terangkan berkali-kali. Tapi mungkin Sobat Krempeng belum nonton penjelasan ini, jadi aku jelasin ulang di sini ya. Tubuh manusia itu dibagi menjadi dua komponen, yakni fat mass dan juga fat free mass. Fat mass itu simpelnya adalah berat lemak, jadi kalau perutmu buncit karena ada banyak lemaknya, yaitu termasuk kategori fat mass. Kalau fat free mass itu berat selain lemak, bisa termasuk otot, air, tulang, organ, dan lain sebagainya, pokoknya selain fat mass. Lalu, ketika kamu surplus kalori, kamu mau yang bertambah itu dominan di fat free mass-nya, bukan di fat mass-nya. Meskipun kalau surplus biasanya nanti fat mass-nya memang tambah dikit-dikit, tapi jangan sampai tambahnya itu di fat mass-nya semua. Harus diusahakan dominan di fat free mass-nya. Kalau kamu tambahnya di fat mass tadi ya resiko jadi buncit. Ini karena kamu nggak bisa milih tubuh nyimpen lemaknya di mana. Kalau mungkin nih, kamu termasuk orang yang genetiknya nyimpen lemak rata di seluruh tubuh, ya mungkin agak mending ya kelihatannya ya. Kalau cewek, ya jadinya memel, semok gitu. Kalau cowok, jadinya kayak deadbot gitu. Mungkin istilah yang menggambarkan cowok agak berisi gitu ya, deadbot gitu ya. Sayangnya ya itu tadi, kamu nggak bisa milih tubuh nyimpen lemaknya di mana. Dan kalau ternyata genetik kamu lemaknya ketumpuk di perut, ya nasib, malah jadinya skinny fat atau kurus tapi perutnya buncit. Jadi jangan sampai asal surplus kalori doang terus berharap badanmu bisa kelihatan berisi dan lebih bagus. Lalu gimana caranya supaya yang naik dominan fat free mass-nya, bukan fat mass-nya? Kuncinya ada di diet alias pola makan yang baik, yang tentunya harus tetap surplus kalori, nutrisinya bagus, dan juga kuncinya di sini, lengkapi dengan latihan beban. Kenapa harus latihan beban? Begini, ketika kita surplus kalori, kan ada kelebihan kalori yang nggak kepakai tuh, makanya surplus. Nah, di kasus orang yang tidak latihan beban, kelebihan energi tadi akan disimpan oleh tubuh menjadi cadangan lemak. Tapi kalau kamu surplus kalori dan latihan beban, kelebihan energi tadi akan digunakan juga oleh tubuh untuk mereparasi dan membentuk ototmu yang sudah kamu latih saat latihan beban, menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, orang yang surplus kalori plus dengan latihan beban yang baik, fat free mass-nya juga akan bertambah dari segi ototnya. Sehingga dari segi penampilan dan kesehatan akan lebih baik daripada orang yang cuma surplus kalori doang tanpa latihan beban. Lalu latihan beban itu apa sih? Mungkin di bayangan kalian latihan beban adalah nge-gym ya, angkat-angkat gitu ya. Padahal enggak. Intinya kalian melakukan gerakan yang menggunakan otot rangka dan ada resistance atau bebannya itu sudah angkat beban. Otot rangka atau skeletal muscle itu yang sering kali kita omongin nih, kayak otot dada, otot bicep, otot tricep, otot paha, otot punggung, otot perut, itu semuanya otot rangka. Karena sebenarnya organ-organ di dalam tubuh kita seperti jantung itu pun juga otot, tapi tidak disebut otot rangka ya. Nah, lalu beban yang digunakan oleh otot rangka itu bisa apa aja sebenarnya, yang penting ada bebannya. Mau barbel kayak, dumbbell kayak, resisten band kayak, mesin di gym kayak, hingga botol aqua yang kamu isi pasir atau air, tas berisi pemberat atau buku, jirigen, ataupun badan kamu sendiri, itu sebenarnya semuanya merupakan beban dan bisa digunakan untuk memfasilitasi latihan beban. Contohnya kalau pakai badan sendiri ya seperti squat, push up, pull up, itu semua cuma pakai badan sendiri dan sudah termasuk latihan beban. Nah, di video ini akan aku sampaikan sedikit tips simple untuk kamu yang pemula agar dapat melakukan latihan beban yang baik.
Tips yang pertama adalah latihan beban mulai dari 3-4 kali per minggu. Bisa pakai program full body workout seperti yang sudah aku pernah buat di video kanan atas ini. Kamu bisa langsung cek ya. Lalu yang kedua, make sure latihan beban kamu menggunakan 3 prinsip utama versi saya. Yakni yang pertama, utamakan teknik yang baik. Dan yang kedua, beban yang digunakan cukup berat sesuai dengan kapasitas kamu. Dan yang ketiga, terapkan progressive overload secara berkala. Dan terakhir, karena konteks di sini untuk menambah berat badan videonya, bukan utamanya orang yang cari video soal membentuk otot gitu ya, pengennya kalian kan menambah berat badan. Nah, saran saya, karena masih pemula dan baru atur pola makan, nggak perlu terlalu lama latihan bebannya. 30-40 menit per sesi itu udah oke banget. Fokus aja ke sesi latihan yang optimal, fokus, dan nggak usah lama-lama. Kenapa demikian? Alasanku adalah karena kamu masih baru berusaha untuk surplus kalori. Jadi kalau latihannya terlalu lama, nanti takutnya kamu makin butuh banyak kalori. Kalau programnya berlebihan, nanti jadi susah untuk surplus kalori, malah berat badannya nggak naik. Kecuali kamu memang sudah beberapa saat memulai latihan beban dan sudah mulai paham soal mengatur pola makan gitu ya. Boleh mulai ditambah waktu latihannya, mulai ditambah volumenya, mulai ditambah intensitasnya, durasinya, itu bebas kamu tambah nggak apa-apa. Tapi karena ini konteksnya untuk pemula dan baru mulai berusaha untuk menambah berat badan, nggak usah lama-lama, yang penting latihan beban dulu. Di channel Dia Santuy sendiri, aku sudah bikin playlist khusus yang mempelajari soal bagaimana cara meningkatkan massa otot kamu. Kamu bisa meluncur ke sana dan nonton semua videonya ya, karena aku jelaskan lengkap, mulai dari prinsip-prinsipnya, hingga cara atur pola makannya, hingga nanti aku update lagi dengan gerakan-gerakan yang bisa kamu lakukan untuk melatih otot tertentu. Playlistnya aku cantumin di link kanan atas ini ya. Nah, sekarang sudah tahu kan penyebabnya apa? Banyak orang surplus kalori tapi tidak latihan beban. Hasil kelebihan kalorinya tadi disimpannya jadi lemak. Dan kalau kebetulan kamu orang yang tipe genetiknya nyimpennya lemak di perut doang, ya jadinya skinny fat. Kurus tapi buncit. Nah, supaya nggak demikian, jangan lupa angkat beban. Kamu bisa tuh latihan otot dada biar dadanya bisa terlihat makin bidang. Latihan otot bahu biar badannya kelihatan makin lebar. Latihan otot punggung biar badannya kelihatan V gitu ya, bentuknya V-shape kayak gitu. Latihan otot pantat biar pantatnya makin semok. Jadi kamu bisa meningkatkan berat badan, menambah berat badan, tapi hasilnya lebih optimal karena yang meningkat massa ototnya, bukan lemaknya. Jadi saranku, sekali lagi terapkan juga latihan beban sambil kamu tetap surplus kalori. Kalau nih misal kamu sudah terlanjur skinny fat gitu ya, kurus tapi perutnya buncit, habis ini aku juga mau bikin playlist skinny fat, jadi kamu nanti stay tune terus saja di channel ini karena mulai minggu depan akan ada playlist baru, playlist soal skinny fat. Kalau kamu belum subscribe sekarang dan juga pencet bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbarunya. Like jika video ini kamu anggap berguna, dan yang terakhir aku ada pertanyaan yang cukup serius. Kalau di playlist cara menurunkan berat badan dan cara mengecilkan perut buncit, aku panggil di sana Sobat Buncit karena memang buncit semua. Dan di playlist cara menambah berat badan serta cara menggemukkan badan, aku panggil Sobat Krempeng karena memang krempeng. Terus yang skinny fat, enaknya dipanggil apa ya? Buncit juga, krempeng juga.